Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 19 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai kami agar kami mengerti dan mengubahkan hidup kami. Beserta dengan kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Popi Kumentas. Silahkan Ibu Popi. Renungan pagi 19 November 2020 berjudul Kuasa Hujan Akhir. Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan dewasa ini Allah menggunakan umatnya untuk menyatakan maksudnya dalam dunia ini. Dewasa ini pesuruh-pesuruh salib sedang pergi dari kota ke kota, dari negeri ke negeri menyediakan jalan bagi kedatangan Kristus kedua kali. Standar hukum Allah sedang ditinggikan. Roh dari Yang Maha Kuasa sedang bekerja dalam hati manusia, dan mereka yang menyambut pengaruhnya menjadi saksi bagi Allah dan kebenarannya. Di banyak tempat pria dan wanita yang mengabdi terlihat sedang menyampaikan kepada orang-orang lain terang yang telah menerangi jalan keselamatan mereka melalui Kristus. Dan sementara mereka membiarkan terang mereka bercahaya, seperti yang dilakukan oleh mereka yang telah dibaptiskan dengan Roh pada hari Pentakosta, mereka mendapat kuasa Roh lebih dan lebih banyak lagi. Dengan demikian ini akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Memang benar bahwa pada masa kesudahan, bila pekerjaan Allah di dunia ini sedang akan berakhir, usaha yang sungguh-sungguh yang ditanamkan oleh orang-orang percaya yang berserah di bawah tuntunan Roh Kudus akan disertai oleh tanda-tanda yang khusus dari kemurahan ilahi. Di bawah gambaran hujan awal dan hujan akhir yang turun di negeri-negeri timur pada waktu menabur dan menuai, nabi-nabi Ibrani meramalkan pemberian anugerah dalam ukuran yang luar biasa ke atas jemaat Allah. Kecurahan Roh pada zaman rasul-rasul adalah permulaan dari hujan awal dan hujan akhir dan hasilnya gemilang. Sampai kepada akhir zaman hadirat Roh akan tinggal bersama jemaat yang benar. Tetapi menjelang berakhirnya penuaian dunia, suatu kecurahan yang istimewa akan rahmat rohani dijanjikan untuk menyediakan jemaat bagi kedatangan anak manusia. Kecurahan Roh ini disamakan dengan turunnya hujan akhir dan adalah untuk kuasa yang bertambah ini orang-orang Kristen harus mengirimkan permohonan mereka kepada Tuhan. Penuaian itu pada akhir musim semi. Sebagai sambutan, Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Hujan pada akhir musim seperti dulu. Sakaria 10 ayat 1, Yoel 2 ayat 23. Tetapi kecuali anggota-anggota jemaat Allah dewasa ini mempunyai hubungan yang hidup dengan sumber semua pertumbuhan rohani, mereka tidak akan siap untuk waktu penuaian, kecuali mereka menjaga lampu dalam keadaan terpelihara dan menyala, mereka akan gagal menerima anugerah tambahan pada saat-saat yang paling membutuhkan. Hanya mereka yang selalu menerima perlengkapan anugerah yang segar akan mendapat kuasa yang seimbang atas keperluan mereka setiap hari dengan kesanggupan untuk menggunakan kuasa itu. Alfa dan Omega, Jilid 7 halaman 45 dan 46. Terima kasih atas penata layanan Ibu Popi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari buku Kisah Para Rasul bab 5 yang berjudul Karunia Roh.
Nah, dalam pasal tersebut ada sebuah kutipan yang kita sudah baca kemarin, namun perlu kita baca kembali supaya memahami tentang kuasa hujan akhir. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 41 paragraf 3 berkata, janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari Roh-Nya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Kembali dengan jelas, Roh Nubuat menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh-Nya Kristus yang disebut penghibur. Dan karunia Roh Kristus ini tidak terbatas hanya pada zaman jemaat mula-mula saja atau hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi berlaku bagi semua dan sampai waktu kesudahan. Artinya, roh hujan akhir adalah roh yang sama yang dicurahkan pada hujan awal, yaitu Roh-Nya Kristus. Apakah benar bahwa Yesus adalah Sang Penghibur? Manuskrip 7 tahun 1902 paragraf 10 berkata, Kristus harus dikenal dengan nama penghibur yang diberkati. Kembali Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesuslah Sang Penghibur itu. Itu sebabnya masih dalam manuskrip yang sama, yaitu manuskrip 7 tahun 1902. Dalam paragraf 15, Nyonya White menyatakan, kita harus terhubung dengan Kristus agar kita dapat tersembunyi bersama Dia di dalam Allah. Ketika kita memahami persatuan ini, kita tidak akan bergantung pada agen manusia untuk kekuatan. Maka Allah akan menyertai kita semua dan di dalam semua. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus selalu terhubung dengan Kristus agar beroleh hidup dan kekuatan. Kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, agar kita berbuah. Sebab di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa dan mati. Seperti ranting yang terputus dari pokok anggur, pasti mati. Dan bila kita di dalam Yesus, maka dengan sendirinya kita di dalam Allah. Sebab Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 17 ayat 21 yang berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Siapa kita yang Yesus maksudkan? Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Sebab Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam kita, maka dengan sendirinya Bapa dalam kita melalui Anaknya. Inilah yang Yesus nyatakan dalam Yohanes 14 ayat 20, dan memang bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Inilah pentingnya kita memahami makna perkataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 ini, dan tidak heran Roh Nubuat menyatakan dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 yang berbunyi, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Yohanes pasal 17 adalah doa Yesus kepada Bapanya. Dan Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah Sang Penghibur itu. Yesuslah yang tinggal dalam hati kita. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Kecurahan Roh Kristus yang kudus ini masih berlaku bagi kita sekarang ini, bahkan hingga masa kesudahan. Karenanya kuasa hujan akhir itu adalah kecurahan Roh-Nya Kristus itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Sebagai catatan samping, sejarawan Gereja Advent yang sekarang ini menyatakan bahwa sejak terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman tahun 1898, Nyonya White telah berubah dari non-trinitas menjadi trinitas. Pernyataan itu terbukti salah. Kenapa?
Nyonya White tidak berubah, dan kutipan ini buktinya. Kutipan ini diterbitkan tahun 1903. Perhatikan manuskrip 1 1903 paragraf 13. Dan Nyonya White dengan jelas dalam tahun 1903 menyatakan penghibur itu adalah Kristus. Karenanya Nyonya White tidak berubah. Dalam tulisan yang lain, Roh Nubuat menasihatkan Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 512 paragraf 1 yang berkata, saat Anda berdoa, percayalah, berharaplah pada Allah. Ini adalah saat hujan akhir, ketika Tuhan akan memberikan sebagian besar dari roh-Nya. Bersungguh-sungguh dalam doa dan berjaga dalam roh. Siapakah Tuhan yang Nyonya White maksudkan dalam kutipan ini? Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hujan akhir, Yesus akan mengaruniakan sebagian besar dari roh-Nya, yaitu roh-Nya Kristus itu sendiri. Perhatikan Roh Nubuat menekankan dalam Testimony Treasures volume 1 halaman 131 paragraf 1 yang berkata, saat anggota tubuh Kristus mendekati periode konflik terakhir mereka, yaitu masa kesusahan Yakub, mereka akan menjadi dewasa ke dalam Kristus dan akan mengambil sebagian besar dari roh-Nya, yaitu roh-Nya Kristus. Saat pesan ketiga membengkak menjadi seruan nyaring, dan saat kuasa dan kemuliaan besar menghadiri pekerjaan penutupan, umat Allah yang setia akan mengambil bagian dari kemuliaan itu. Hujan akhir itulah yang menghidupkan dan menguatkan mereka untuk melewati masa kesusahan. Wajah mereka akan bersinar dengan kemuliaan cahaya yang menyertai malaikat ketiga. Inilah pentingnya kita berdoa untuk kuasa hujan akhir, yaitu kecurahannya roh-Nya Kristus dalam hidup kita. Sebab mereka yang menjadi bagian anggota tubuh Kristus yang bersiap untuk memasuki masa kesusahan Yakub akan mengambil sebagian besar roh-Nya Kristus. Sebab roh Kristus itulah yang menghidupkan dan menguatkan mereka. Perhatikan dalam kalimat yang ditandai warna biru, Nyonya White menggunakan kata to pass atau untuk melewati, dan bukan while passing atau sementara melewati. Kenapa hal ini perlu dipahami? Karena masa kesusahan Yakub terjadi setelah pintu kasihan ditutup dan roh Kristus ditarik. Umat yang setia hidup tanpa pengantara. Yesus telah menyelesaikan tugasnya sebagai imam besar. Karena itu, penting sekali hujan akhir roh Kristus tersebut untuk menyiapkan kita melewati masa kesusahan yang belum pernah terjadi tersebut. Artinya roh hujan akhir itu menguatkan dan memampukan kita untuk melewatinya, bukan menyertai kita selama kita melewatinya. Ini penting kita pahami. Itu sebabnya Nyonya White menggunakan kata untuk melewati. Dan kita tidak bisa hidup tanpa roh Kristus sekarang, lalu menjelang pintu kasihan ditutup, baru berdoa minta roh Kristus itu. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan pintu kasihan ditutup. Dan kita juga, sebagaimana pelajaran sebelumnya, harus menjadi manusia baru, memiliki karakter Kristus mulai sekarang. Karena itulah yang melayakkan kita mewarisi kerajaan sorga. Dan untuk menjadi manusia baru dalam Yesus, kita membutuhkan roh-Nya yang kudus. Kita perlu roh Kristus setiap saat, setiap waktu, setiap hari untuk mengubahkan kita jadi baru. Itulah bagian dari menjaga lampu kita tetap menyala. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 343 paragraf 4 yang berbunyi, kecuali mereka menjaga lampu dalam keadaan terpelihara dan menyala, mereka akan gagal menerima anugerah tambahan pada saat-saat yang paling membutuhkan. Bagaimana supaya lampu tetap menyala? Harus tetap ada minyaknya, dan minyak adalah lambang roh. Perhatikan Nyonya White tulis anugerah tambahan, added grace. Artinya, sudah ada anugerah itu dalam hidup kita, dan kemudian ditambah. Itulah kuasa hujan akhir itu.
kita sudah menerima kuasa hujan awal, yaitu teristimewa saat kita dibaptis, dan roh tersebut harus dijaga, terpelihara, dan menyala, agar dapat menerima tambahannya pada saat-saat yang paling kita butuhkan, yaitu persiapan untuk melewati masa kesusahan Yakub. Tidak mungkin menerima tambahan jika tidak memiliki. Kita harus memiliki Roh Kristus sekarang agar dapat menerima tambahan. Inilah pengalaman wanita yang bijaksana itu. Kiranya ini menjadi pengalaman kita. Minta Roh Kristus setiap saat, setiap hari dalam hidup kita, hingga pada akhirnya kita dapat menerima tambahannya yang disebut kuasa hujan akhir. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu penting bagi kami, umat-umat sisa di zaman akhir ini, agar kami memiliki Roh Kristus setiap saat, setiap hari, sehingga boleh mendapatkan tambahannya yang adalah kuasa hujan akhir untuk menyiapkan kami melewati masa kesusahan Yakub dan teristimewa untuk mengubahkan hidup kami menjadi baru di dalam Yesus. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.